Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak madrasah dimanapun kalian berada. Gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan kalian masih dalam keadaan sehat ya. Jaga kesehatan, ikuti instruksi pemerintah di masa pandemi COVID-19 ini. Di antaranya yang pertama adalah tetap jaga jarak ya, social distancing, kemudian cuci tangan dengan sabun. Kemudian kalau keluar rumah tetap menggunakan masker. Anak-anakku, anak-anak madrasah hebat dimanapun kalian berada, hari ini kita akan share informasi, kita akan belajar bersama tentang materi sejarah Indonesia. Di dalam video ini ada satu pertanyaan yang luar biasa menarik. Bisakah kita membagi dua bumi dan untuk apa? Atau mungkinkah kita membagi bumi dan untuk apa? Tentu saja jawabannya tidak mungkin. Manusia tidak mungkin membagi bumi secara fisik. Dan untuk apa? Ya tidak tahu. Ya tanya aja sama orang yang mau membagi bumi. Nah, di dalam video ini yang maksud membagi bumi itu bukan secara fisik. Karena tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Membagi bumi di sini pernah terjadi. Yang dimaksud di membagi bumi di dalam video ini adalah pernah terjadi pada zaman perjanjian Tordesillas. Ya, yaitu sekitar akhir abad ke-15. Apa itu perjanjian Tordesillas? Perjanjian Tordesillas itu terjadi antara Portugis dan Spanyol, dan ini hanya berlaku di antara kedua bangsa Eropa tersebut. Kenapa kita harus memahami perjanjian Tordesillas? Karena perjanjian ini yang akan melatar belakangi pelayaran mereka ke seluruh dunia termasuk ke Nusantara. Dan kita akan memahami bagaimana rute pelayarannya. Mau tahu seperti apa? Cekidot. Aku anak madrasah hebat dimanapun kalian berada. Perjanjian Tordesillas itu lahir dari persaingan antara kedua bangsa yang waktu itu memang bersaing dalam bidang perdagangan, ya, yaitu bangsa Portugis dan Spanyol. Lahirnya perjanjian Tordesillas ini diawali dari berita menghebohkan di antara bangsa Eropa di mana Spanyol berhasil menemukan dunia baru, ya, yang kita kenal sekarang adalah benua Amerika di antara bangsa Eropa. Karena kalau kita telaah sejarah kritis, yang menemukan benua Amerika itu bukan hanya Spanyol, tetapi sebelumnya juga ada bangsa Asia dan seterusnya. Tetapi di sini kita tidak membicarakan masalah penemuan benua Amerikanya, tetapi berita yang menghebohkan Columbus yang didukung oleh Spanyol menemukan dunia baru yang waktu itu disebut istilahnya tersebut. Berita ini membuat Portugis menjadi iri gitu ya, geram, dan bahkan menghebohkan seluruh benua Eropa. Columbus sebetulnya dia bukan orang Spanyol, tetapi dia lahir di Genoa, Italia. Kita cerita sedikit tentang penemuan benua Amerika. Columbus itu pada awalnya mengajukan proposal untuk mendanai perjalanannya itu ke Inggris dan Portugal. Tetapi pada tahun 1491 itu kemudian di ACC ya diterima pengajuan proposalnya itu adalah oleh pemerintahan Spanyol. Di antaranya diterima oleh penguasa Spanyol, Raja Ferdinand dari Aragon dan Ratu Isabella dari Kastil. Jadi Spanyol yang mendanai perjalanan Columbus ya untuk mencari tanah yang baru itu. Kemudian berangkatlah Spanyol ya, dan ini nanti pada akhirnya akan memberikan berita yang luar biasa. Kalian ingin tahu seperti apa perjalanan Columbus dalam mengarungi samudra? Kita lihat animasinya. Check it out. Pelayaran Columbus. Perjalanan menuju Asia resmi dimulai pada tanggal 3 Agustus 1492 dengan menggunakan 3 kapal yang diberi Raja Ferdinand dan Ratu Isabella. Ketiga kapal itu diberi nama Nina, Pinta, dan Santa Maria. Kemudian dia bertolak dari San Sebastian de la Gomera, Spanyol. Perjalanan yang dilakukan Columbus banyak menemui rintangan karena menyeberangi samudra yang luas yang merupakan pertama kali dilakukan oleh bangsa Eropa. Setelah 3 bulan berlayar menyeberangi samudra Atlantik, pada tanggal 12 Oktober 1492, seorang kru bernama Rodrigo de Triana melihat daratan.
Akhirnya mereka sampai di sebuah daratan yang kemudian dikenal dengan sebutan San Salvador di Kepulauan Bahama. Kemudian mereka kembali lagi. Anak-anakku, anak madrasah hebat dimanapun kalian berada. Gimana tadi animasinya? Keren ya? Oke. Nah, pada tahun 1493 setelah penemuan benua Amerika oleh Columbus, kemudian Spanyol diantaranya Raja Ferdinand dan Ratu Isabella kemudian meminta Paus untuk mengakui kekuasaan Spanyol atas dunia baru yang mereka temukan itu. Dan mereka menyatakan bahwa dunia baru atau benua Amerika yang mereka temukan itu tidak boleh dikuasai oleh bangsa lain, termasuk pesaingnya yaitu Portugis. Luar biasa ya Spanyol, dia sangat eksis sekali. Tapi wajar, karena waktu itu memang persaingan perdagangan untuk menemukan rempah-rempah, untuk menemukan dunia yang baru, untuk menemukan tanah yang lebih subur, itu luar biasa ketatnya di Eropa. Lalu bagaimana reaksi Paus? Apakah dia menyetujui atau reaksinya seperti apa? Akan menolak dan seterusnya. Nah, lahirlah nanti perjanjian Tordesillas yang ditengahi oleh Paus di antara Portugis dan Spanyol. Mau tahu seperti apa perjanjian Tordesillas? Saya sudah buat animasinya. Perjanjian Tordesillas. Paus Alexander VI yang merupakan keturunan Spanyol membagi dunia lewat garis demarkasi. Garis tersebut adalah garis lurus yang ditarik dari kutub utara ke kutub selatan sekitar 100 lig atau setara 320 mil dari barat Kepulauan Tanjung Verde. Spanyol diberi hak eksklusif menguasai tanah di sisi barat garis, sementara Portugis di sisi timur. Kemudian Raja Portugal John II tidak puas dengan perjanjian ini sebab wilayah Portugis menjadi terbatas. Portugis bahkan hanya mendapat sedikit wilayah Afrika. Ruang gerak Portugis di laut juga sangat terbatas karena peta dunia yang diketahui saat itu baru terdiri dari benua Eropa, Amerika, dan Afrika. Maka pada 7 Juni 1494 kedua perwakilan kerajaan bertemu di Tordesillas, wilayah di barat laut Spanyol. Hasilnya garis demarkasi yang digambar Paus digeser sekitar 370 lig ke kiri, ke barat Kepulauan Tanjung Verde. Kerajaan dan kekuasaan lain tak mengakui perjanjian Tordesillas, hanya Portugis dan Spanyol yang mengikuti perjanjian ini. Anak-anak madrasah hebat dimanapun kalian berada, jadi kalian kini sudah paham ya bagaimana perjanjian Tordesillas itu akhirnya diputuskan oleh Paus ya untuk membagi dua garis demarkasi antara rute pelayarannya Portugis dan rute pelayarannya Spanyol. Oke, kalian mudah-mudahan sudah memahaminya. Lalu bagaimana rute perjalanan mereka sehingga akhirnya sampai di Nusantara? Mau tahu kelanjutannya? Simak animasinya baik-baik. Check it out. Rute pelayaran Spanyol. Setelah Columbus berhasil menemukan daratan di sebelah barat benua Eropa, ekspedisi dilanjutkan. Berbekal jalur dari Columbus, pelaut selanjutnya Magellan dan kapten kapal Sebastian Elcano berlayar pada tahun 1519 hingga akhirnya mencapai ujung selatan benua Amerika yang sekarang dikenal dengan Selat Magellan. Pada tahun 1521, rombongan Magellan berlayar meninggalkan Samudra Atlantik dan mengarungi Samudra Pasifik, sehingga sampailah mereka di Pulau Guam. Pada April 1521, rombongan tiba di Pulau Masava yang sekarang dikenal dengan Filipina. Di sana terjadi perlawanan dari penduduk pribumi karena Spanyol mengklaim bahwa daerah yang mereka datangi adalah milik mereka. Sehingga pada perlawanan tersebut Magellan akhirnya tewas. Pelayaran Spanyol kemudian dilanjutkan oleh Kapten Elcano ke arah selatan dan sampailah mereka di daerah Nusantara sekarang, yaitu di Kepulauan Maluku.
Rute pelayaran Portugis. Pada dasarnya, Portugis sudah lebih dulu mengirim pelaut sebelum Spanyol. Pada tahun 1448, pelaut pertama bernama Bartolomeus Dias melakukan pelayaran menyusuri pantai barat Afrika dan sampai di Tanjung Harapan. Ekspedisi dilanjutkan oleh Vasco da Gama hingga pada tahun 1498 ia sampai di Goa dan pantai Calicut, India. Ekspedisi selanjutnya dilakukan oleh Alfonso de Albuquerque hingga dapat menaklukkan Malaka pada tahun 1511. Portugis melanjutkan penjelajahan selanjutnya hingga akhirnya ke timur Nusantara, yaitu ke daerah Maluku yang memang mereka cari. Baik, anak-anak madrasah hebat dimanapun kalian berada, kalian sudah paham ya bagaimana rute perjalanan antara Portugis dan Spanyol. Nah, di akhir dari penjelasan dalam video ini, saya ingin menyimpulkan. Yang pertama adalah bahwa perjanjian Tordesillas yang dibuat tahun 1493 itu terjadi hanya antara Portugis dan Spanyol, di mana perjanjian ini membagi dua bumi menjadi dua rute pelayaran ke arah dunia baru atau akhirnya ke Nusantara. Itu yang pertama. Yang kedua, Spanyol menyusuri rute Columbus yang sebelumnya sudah pernah menjalani penjelajahan dan menemukan dunia baru yang mereka sebut, yang sekarang disebut istilahnya adalah benua Amerika, menyeberang ke Samudra Atlantik, kemudian Pasifik, hingga akhirnya ke Filipina dan Maluku atau Nusantara. Yang kedua, Portugis mengambil arah ke selatan, berbeda dengan Spanyol. Jadi sekali lagi, Portugis mengambil arah ke selatan, yaitu menyusuri pantai barat Afrika, ke Tanjung Harapan, sampai ke akhirnya dia menaklukkan Malaka pada tahun 1511. Itulah yang dapat kita simpulkan. Dan yang terakhir, apa sih maknanya dari perjalanan mereka sampai ke Nusantara? Maknanya adalah yang pertama, pelajaran yang bisa kita ambil, yang pertama adalah persaingan di antara Portugis dan Spanyol. Persaingannya bagus, kita patut contoh. Ya, bersaing boleh, tetapi harus dengan menunjukkan prestasi, ya, menunjukkan sebuah perjuangan yang luar biasa antara Portugis dan Spanyol sehingga akhirnya sampai ke Nusantara. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata bangsa di Nusantara, di Maluku, ya, di Malaka, ini pelajaran yang bisa kita ambil adalah merupakan daerah yang betul-betul mereka cari. Maka kita sebagai bangsa Indonesia harus bangga, ya, harus bangga. Karena apa? Kekayaan yang dimiliki oleh Malaka dan Maluku secara umum pada Nusantara itu adalah sangat kaya sekali, sehingga menarik bangsa Eropa untuk datang ke Nusantara. Barangkali itu yang bisa saya bagikan untuk video kali ini. Saksikan video berikutnya. Terakhir, jaga kesehatan, tetap semangat. Assalamualaikum.